Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mararuli Mahendra Pratama, NIM 5202419055. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pemeliharaan sistem rem pada kendaraan roda 4. Contohnya pada mobil ya, mobil-mobil kecil itu. Nah, sebelum kita melakukan praktek pemeliharaan sistem rem, alangkah baiknya kita mengetahui apakah sistem rem tersebut. Nah, sistem rem merupakan salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh kendaraan. Nah, namun banyak pemilik mobil yang kurang memperhatikan pada bagian sistem rem pada kendaraannya. Contoh, kurang dirawat gitu. Hal ini bisa berakibat fatal apalagi jika sampai membawa masalah pada kemudian hari. Nah, contoh masalah yang timbul pada sistem rem jika tidak dirawat itu dapat menyebabkan rem itu ya memiliki angin palsu ya, dapat menyebabkan rem menjadi blong. Contoh lainnya kampas habis. Nah, jika kampas habis itu kan plat kampas kan akan bergesekan dengan cakram rem. Nah, itu akan menyebabkan kerusakan. Nah, bagian sistem rem mobil itu sendiri terdiri dari berbagai macam komponen. Yang pertama cakram, yang kedua bantal rem atau kampas rem, yang ketiga sistem ABS ya atau anti lock braking system, yang keempat master cylinder. Nah, berbagai macam komponen yang menunjang kinerja rem itu harus dirawat secara berkala dan harus memiliki penggantian komponen jika komponen tersebut sudah melebihi batas waktu pemakaian. Berikut merupakan langkah pembongkaran sistem rem. Nah, berikut merupakan peralatan yang digunakan untuk membongkar pada sistem rem hidrolik pada mobil. Nah, yang pertama kita melakukan pengendoran pada mur roda sebelum mobil didongkrak agar pencopotannya lebih mudah. Nah, yang kedua kita dongkrak kendaraan untuk melepaskan roda depan untuk pengecekan sistem rem pada kendaraan tersebut. Nah, di sini yang kita cek adalah rem cakram ya pada bagian depan kendaraan. Nah, pastikan saat mendongkrak posisi benar ya, tidak ada posisi badan atau tubuh berada di bawah kendaraan. Nah, hal ini dilakukan agar supaya pada suatu saat jika dongkrak rusak dan dongkraknya itu amblas ke bawah itu tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan atau hal fatal. Nah, selanjutnya setelah roda terangkat, kita lanjutkan untuk mencopot seluruh baut roda dan mencopot roda pada kendaraan untuk selanjutnya mengecek keadaan sistem rem pada kendaraan. Nah, untuk pencopotan bautnya diusahakan baut dan drat yang ada pada roda kendaraan itu dipasang dengan sama ya saat melepas dan saat memasang, atau jika bisa diberi tanda agar dratnya itu sudah pas dengan drat yang ada pada baut agar tidak terjadi selek. Nah, setelah roda dicopot, taruh ke bagian bawah mobil untuk berjaga-jaga jika saat
jika saat melakukan pengecekan dongkrak ambles untuk bisa menahan. Nah, selanjutnya pembongkaran kaliper pada cakram rem depan. Nah, dilakukan dengan mencopot baut 12 pada bagian atas dan bagian bawah. Usahakan saat mencopot posisi kunci benar agar baut tidak selek, dan saat pemasangan juga mudah, tidak merusak thread dan tidak merusak kepala baut. Nah, setelah kaliper dicopot, jangan sampai selang remnya itu kaliper digantung dan selang rem menjadi tegang ya, harus ditaruh dengan benar. Nah, ini selanjutnya mencopot pad rem depan. Nah, hal yang selanjutnya pengecekan kaliper. Nah, di sini bisa dilihat seal debu pada kaliper depan ini sudah rusak ya, namun seal oli yang pada bagian dalam itu tidak bocor. Nah, ini seharusnya seal debunya dilakukan penggantian karena sudah tidak dapat menahan debu-debu dan kotoran, bisa membuat piston menjadi lecet. Nah, selanjutnya pengukuran ketebalan pad rem. Nah, ini tebal pad rem bagian dalam. Nah, tebal pad rem bagian dalam 9,40. Nah, ini pad rem bagian luar. Nah, ketebalan pad rem bagian luar adalah 4,15. Selanjutnya pengukuran disk atau pengukuran piringan rem cakram. Nah, hasilnya adalah 15,78. Nah, selanjutnya pengamplasan pada pad rem. Nah, pengamplasan dilakukan untuk menghilangkan sisa-sisa pad rem yang terbakar. Nah, pengamplasan dilakukan hanya tipis saja ya, tidak usah ditekan, karena hanya menghilangkan bagian pad rem yang terbakar saja. Nah, jika dirasa sudah, bisa kita bersihkan piringan cakramnya. Nah, piringan cakram ini juga sebenarnya tidak harus diamplas, namun jika ingin maksimal pembersihannya dan perawatannya harus dilakukan pengamplasan pada bagian luar dan pada bagian dalam piringan cakramnya. Di sini keadaan pad rem dan keadaan cakram itu masih baik ya, masih dapat digunakan kembali, namun tadi harus dilakukan penggantian pada seal debu. Nah, selanjutnya ini kita beri grease pada baut adjustable yang berada pada pad rem pada kaliper depan, maaf. Nah, ini dilakukan agar kaliper depan dapat bergerak fleksibel ke kanan dan ke kiri. Nah, kita beri grease sedikit saja, yang penting itu diratakan dengan baik. Nah, selanjutnya pemasangan pad rem pada dudukannya. Nah, ini dipasang plat pengembali. Nah, selanjutnya pad rem bagian belakang. Nah, selanjutnya ini dipasang kalipernya. Pastikan pemasangan kaliper itu benar ya, tidak terbalik.
karena jika terbalik tidak bisa masuk dan menjadi seret. Nah, jika ingin memasang baut kaliper, kita juga harus memberi grease sedikit saja agar thread tidak rusak dan tahan lama. Nah, ini yang bagian bawah juga diberi grease bautnya atau diberi stempet. Nah, kita pasang satu persatu bagian atas dan bagian bawah. Pastikan saat memasang baut tersebut lurus ya, tidak bengkok atau tidak belok, karena jika baut belok maka pasti dapat dipastikan dapat terjadi slack pada thread baut dan thread adjustable kaliper depan. Nah, jika bisa dikencangkan dengan tangan dahulu jika sudah masuk beberapa kali putaran, lalu dilanjutkan pengencangan dengan menggunakan kunci. Nah, hal ini dilakukan agar baut tidak slack dan kepala baut juga tidak rusak saat dilakukan pengencangan dengan kunci. Nah, ini kita kencangkan menggunakan kunci ring 12 dan kita tahan bagian belakangnya menggunakan kunci pas berukuran 14. Nah, bagian bawah juga sama. Ini sebenarnya harus dilakukan dengan menggunakan kunci torsi agar sama, namun karena keterbatasan alat, nah jadi tidak bisa. Nah, ini pastikan saat setelah dipasang dapat berputar dengan baik. Nah, selanjutnya pemasangan roda kembali. Nah, pasang roda pada bautnya. Nah, pastikan tadi saat pelepasan dan pemasangan baut posisi muroda sama ya, tidak boleh ditukar-tukar. Nah, jika sudah, proses pengencangan dilakukan jangan terlalu kencang dulu dan dilakukan secara menyilang bagian atas, bagian bawah, nah lalu bagian kanan dan bagian kiri. Nah, setelah dilakukan pengencangan tadi, kita turunkan dongkrak pada bagian bawah kendaraan untuk selanjutnya dilakukan pengencangan kembali yang maksimal ya. Nah, turunkan dongkraknya secara perlahan.
Nah, setelah kendaraan turun, tarik dongkrak atau ambil dongkrak dari bagian bawah kendaraan. Nah, selanjutnya dilakukan pengencangan kembali dengan bantuan pipa agar muroda kencang. Nah, ini juga sebenarnya harus dilakukan dengan kunci torsi ya, agar torsi keempat roda tersebut sama. Namun karena keterbatasan alat, hanya dapat melakukan semaksimal mungkin. Nah, mungkin seperti tadi ya contoh pembongkaran perawatan sistem rem cakram pada mobil. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.